Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Syukur alhamdulillah, di hari-hari terakhir, 10 hari terakhir menjelang usai Ramadan, kita masih oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kekuatan, kesehatan, hidayah, iman, Islam, sehingga kita masih mampu menapaki Ramadan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan semakin hari semakin rajin kita melakukannya, sehingga keluar dari Ramadan benar-benar kita menjadi manusia unggulan, yaitu manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Saimin saimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam bulan Ramadan, di samping kita berkewajiban untuk melaksanakan saum atau siam atau puasa, ya. Namun sebelum selesai Ramadan juga ada sebuah kewajiban yang tidak boleh dilupakan, yang tidak boleh ditinggalkan, yang tidak boleh dilanggar, yaitu membayar zakat fitrah. Ini sebagaimana dasar syariat zakat fitrah itu adalah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, "Faradha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam zakatal fitri sawa'an min tamrin aw sawa'an min syair alal abdi wal hurri wal zakari wal unsa wasogi wal kabir minal muslimin." Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah, zakat fitri, ya, yaitu dengan makanan pokok, ya, 1 sok kurma atau sok gandum, baik itu atas budak belian, atas orang merdeka, laki-laki, perempuan, anak kecil atau orang dewasa, mereka yang muslim wajib mengeluarkan zakat fitri, zakat fitrah. Nah, jadi pada dasarnya suatu yang dikeluarkan untuk zakat fitrah adalah makanan pokok, yang tentu di Indonesia adalah berupa beras. Nah, karena makanan pokok kita dari beras yang ukurannya sudah dimaklumi, 2,5 kilogram, ya, atau 3 liter lah, ya, kalau mengikuti pendapat Imam Syafi'i, ya. Dan itu didukung oleh mayoritas ulama ukuran. Imam Syafi'i juga, ya, sependapat dengan mayoritas ulama, memang dibolehkan kalaupun diganti dengan bentuk uang, karena melihat dari lebih kemanfaatan. Nah,
ada beberapa yang direkomendasikan oleh lembaga di Bahsul Masail NU, pengurus besar Nahdlatul Ulama, ya, di mana dengan uang mengacu pada ulama-ulama yang membolehkan, ya. Ada beberapa rekomendasi. Yang pertama, yang terbaik dalam menunaikan zakat fitrah adalah dengan pembayaran beras. Itu yang utama. Ya. Beras adalah lebih utama, ya. Yang satu soknya satu beras. Ini Imam Nawawi bobotnya ada yang mengatakan 2,7 kg atau 3,5 liter, ya. Tapi dia mengatakan satu sok itu seberat 2,5 kg, dan itu yang dianut pada umumnya di Indonesia. Yang kedua, masyarakat juga diperbolehkan untuk membayar zakat fitrah dengan menggunakan uang senilai harga beras, ya, sesuai kualitas beras yang layak dikonsumsi oleh masyarakat, ya. Tentunya bahkan yang terbaik, ya. Yang ketiga, segenap panitia zakat yang ada di masyarakat, di masjid-masjid, di lembaga-lembaga, di yayasan-yayasan, ya, dianjurkan untuk berkoordinasi dengan Basnas atau Lajis, ya, supaya nanti pendistribusiannya menjadi tersebar dengan baik, ya. Nah, zakat fitrah ini sangat penting kita keluarkan karena akan mempengaruhi kesempurnaan ibadah siam Ramadan kita. Tentu saja kalau tidak dilaksanakan dengan baik, ya, akan berpengaruh atas ibadah yang dilakukan selama bulan Ramadan. Nah, kapan kewajibannya? Kewajiban zakat fitrah itu setelah terbenam matahari hari terakhir Ramadan sampai, ya, terbit matahari tanggal 1 bulan Syawal sampai dilaksanakannya sholat Idul Fitri. Nah, itu kewajiban, pokok kewajibannya di situ, yaitu pas terbenam matahari selesai Ramadan sampai dengan terbit matahari tanggal 1 Syawal sebelum dilaksanakannya sholat Idul Fitri. Nah, bagi muslim yang wafat sebelum akhir Ramadan itu tentu tidak wajib membayar zakat fitrah, ya. Atau bagi bayi yang lahir setelah pelaksanaan sholat Idul Fitri itu tidak wajib membayar zakat fitrah, ya. Baliknya, ya, kalau, ya, orang sampai dengan akhir Ramadan masih hidup sampai dengan malam takbiran, ya, itu dia masih terkena kewajiban zakat. Atau bayi lahir pada malam takbiran
itu terkena kewajiban zakat fitrah. Ya, karena wajibnya itu pas di akhir Ramadan sampai dengan 1 Syawal pagi sebelum pelaksanaan Idul Fitri. Nah, bagi mereka-mereka yang sudah membayar lebih dulu sebelum waktu yang ditetapkan tadi, ternyata dia sebelum akhir Ramadan meninggal, itu dihitung sedekah, bukan kewajiban zakat fitrah. Ya. Namun dimanapun di Indonesia ini, karena sudah ada tertib supaya mentasarufkannya dengan baik, bisa merata, berkeadilan, maka biasanya UPZ unit pengumpul zakat fitrah di masjid-masjid atau di lembaga-lembaga lain itu menghimbau supaya dibayarkan pada hari-hari sebelum pelaksanaan sholat Id atau sebelum Ramadan berakhir. Kenapa? Untuk memudahkan pengumpulan zakatnya dari muzaki dan mudah untuk membagikannya kepada mustahid, ya, yang tentu mustahidnya sangat tersebar di beberapa tempat. Ya. Jadi kalaupun dilaksanakan pada sebelum datangnya waktu malam takbiran, itu sangat bagus, ya. Bahkan dari awal bulan Ramadan juga sudah boleh melaksanakan zakat fitrah, ya. Namun pas kena wajibnya betul, yaitu pada malam takbiran. Kalau kita laksanakan di awal, itu juga sangat bagus karena akan memudahkan para pengumpul zakat, para panitia pengumpul zakat untuk mudah membagikannya pada waktunya nanti, sehingga bisa diterima oleh mustahik sebelum datangnya Idul Fitri, karena memang untuk membantu mereka berbagi kebahagiaan kepada orang-orang yang hidupnya kurang beruntung. Nah, itu sebagai acuan bagi kita untuk menyempurnakan ibadah Ramadan kita, yaitu dengan membayar zakat fitrah. Nah, tentu zakat fitrah ini adalah memiliki keunggulan-keunggulan atau keutamaan-keutamaan, ya pada dasarnya zakat itu, baik zakat fitrah maupun zakat mal, itu adalah untuk membersihkan, ya. Zakat mal sebagai pembersih harta, zakat fitrah sebagai pembersih badan kita. Kenapa harus dibersihkan? Karena kita sadar bahwa siapapun kita selain Rasulullah, ya, itu tidak dimaksum dari perbuatan dosa, tidak akan pernah lepas dari perbuatan dosa, baik dosa yang di badan, di hati, di lisan, ya. Sehingga dikhawatirkan kesempurnaan puasa Ramadannya tidak terpenuhi, maka akan dipenuhi dengan zakat. Bahkan kata Rasulullah, ya, puasa orang-orang muslim akan tergantung antara langit dan bumi, belum diterima oleh Allah SWT sampai dilaksanakannya zakat fitrah. Kalau zakat fitrahnya sudah dilaksanakan, maka akan terangkatlah amalnya, diterima oleh Allah SWT. Dan zakat juga sebagai bukti kepedulian kita kepada sesama, atau menunjukkan bukan cuma kita soleh secara individual, tapi juga kesolehan sosial yang memang dituntut hidup kita untuk hablum minallah dan hablum minannas, ya. Bagaimana membina hubungan baik dengan Allah, laksanakan segala ibadah
yang sifatnya langsung berhubungan Allah, dan juga hablum minan nas, bagaimana kita memberi manfaat banyak kepada orang-orang yang di sekitar kita. Karena khairun nas anfa'uhum linnas. Orang terbaik adalah orang yang banyak memberi manfaat kepada orang lain. Nah, semoga kita semua dijadikan hamba-hamba Allah yang betul-betul bertakwa, menjalankan segala perintahnya, bahkan anjuran-anjuran pun kita lakukan dengan sebaik-baiknya, dan juga mencegah diri dari hal-hal yang dilarangnya, yang tidak disukainya, sambil juga terus berhusnudzon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hal-hal yang terjadi yang tidak mengenakan. Itu semua karena kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kewajiban berupa puasa, berupa zakat fitrah, dan kewajiban-kewajiban yang lainnya itu dibebankan kepada kita. Sekali lagi, bukan kepentingan Allah, bukan kebutuhan Allah, tapi kasih sayang Allah kepada kita, ingin mengembalikan diri kita atau mempertahankan diri kepada fitrahnya semula. Fitratallahu allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim. Al-ayah, fitrah yang sudah khusus Allah bikin untuk manusia, ya, yang tidak bisa diukur, tidak bisa diganti dengan apapun, di mana fitrah manusia itu cocok dengan aturan agama Allah yang lurus. Ya. Semoga kita semua bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya, dan saya menganjurkan untuk membayar zakat fitrah sesegera mungkin di akhir Ramadan ini untuk memudahkan OPZ, unit pengumpul zakat yang ada di tempat masing-masing. Ya, kita saling membantu, memberikan kemudahan-kemudahan. Ya, mudah-mudahan dengan kita memberikan kemudahan kepada siapapun, Allah juga akan memberikan kemudahan kepada kita semua. Demikian, terima kasih mengenai zakat fitrah. Kalaupun nanti ada hal-hal lain yang berkaitan dengan zakat fitrah, silahkan bertanyalah kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada ahlinya ketika kalian tidak tahu tentang satu hal. Sehingga kalau sudah kita bertanya, diberitahukan, kita tinggal melaksanakannya dengan baik. Karena segala hukum yang diatur bukan untuk memberatkan kita, tapi untuk mempermudah secara benar. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah mengendaki kemudahan, tidak mengendaki kesulitan sama sekali. Sekali lagi, terima kasih. Mudah-mudahan kita semua jadikan hamba Allah yang paripurna, yang senantiasa bertakwa kepada-Nya. Amin. Alamin. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.